Kenapa masyarakat yang taat beribadah tapi perilakunya jauh dari ajaran agama? Seperti ada yang terlewat di dirinya, namun apakah itu? Apa sebenarnya yang salah? Terkadang ada masyarakat yang paling religius, tapi kenapa dari mereka masih banyak yang tidak bermoral? Apakah ini yang disebut dengan skandal iman? Seperti ada sesuatu kebenaran yang tertutup. Mari kita cari tahu jawabannya di pembahasan kali ini. Disclaimer ya guys, jadi cerita ini kita dapat dari berbagai sumber yang sudah beredar di media sosial dan sudah kita rangkum. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas di True Story. Mungkin banyak dari kalian masih belum mengetahui apa itu skandal iman, bukan? Skandal iman sendiri adalah sesuatu yang menggambarkan kesenjangan antara keimanan dan tindakan, di mana seseorang atau kelompok yang dianggap taat beragama justru berperilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agamanya. Mereka yang mengaku taat malah melanggar ajaran yang mereka anut dan ikuti. Di Indonesia, agama memainkan peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Hampir semua aspek kehidupan diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan, mulai dari pendidikan, hukum, hingga politik. Akan tetapi, ada satu fenomena menarik yang sering kali kita lihat. Mengapa di negara yang religius seperti Indonesia, kasus korupsi, intoleransi, dan ketidakadilan masih marak terjadi? Bukankah agama seharusnya membuat orang lebih bermoral? Ternyata fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara dengan tingkat religiusitasnya yang tinggi. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat yang tampak religius justru bisa menunjukkan perilaku yang jauh dari nilai-nilai moral. Di Indonesia, banyak orang yang diajarkan untuk menjalankan ritual agama sejak kecil, tetapi tidak benar-benar memahami makna moral di baliknya. Akibatnya, kepatuhan terhadap aturan agama seringkali lebih ditekankan dibandingkan nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu contohnya, ada orang yang rajin beribadah tetapi masih melakukan tindakan yang tidak jujur dalam bisnis ataupun pekerjaannya. Ada juga yang selalu menuntut orang lain untuk berperilaku sesuai dengan norma agama, tetapi tidak segan mencaci maki atau bahkan melakukan kekerasan. Pernahkah Anda melihat seseorang yang merasa dirinya lebih religius, lalu menggunakan itu sebagai pembenaran untuk yang berperilaku buruk? Ini disebut moral licensing, sebuah fenomena psikologis di mana seseorang merasa telah cukup berbuat baik, sehingga ia merasa berhak untuk melakukan hal yang tidak baik. Misalnya, seorang pejabat yang merasa sudah banyak menyumbang untuk pembangunan masjid ataupun pesantren, lalu ia merasa sah-sah saja mengambil sedikit uang rakyat untuk kepentingan pribadinya. Atau ada seseorang yang rajin beribadah, tetapi tetap melakukan praktik suap ataupun nepotisme karena merasa dirinya tetap menjadi orang yang baik. Di Indonesia, ibadah haji pun bisa menjadi peluang korupsi. Investigasi Tempo menemukan utusan Kementerian Agama melobi anggota DPR agar menyetujui proporsi jamaah haji yang baru itu. Di
Indonesia, tentunya agama seringkali dijadikan identitas yang sangat kuat, bahkan lebih penting daripada kebangsaan. Hal ini bisa menyebabkan sikap yang fanatik, di mana seseorang menganggap dirinya dan kelompoknya yang paling benar, sementara yang berbeda dianggap sesat atau bahkan musuh mereka sendiri. Kita seringkali melihat kasus di mana orang dengan mudah menghakimi orang lain hanya karena berbeda pandangan atau keyakinan. Misalnya, seseorang yang tidak mengenakan pakaian sesuai standar kelompok tertentu, maka ia langsung dicap tidak bermoral. Padahal, moralitas sendiri lebih dari sekedar cara berpakaian. Fanatisme ini juga bisa menjadi alasan dibalik banyaknya kasus persekusi, ujaran kebencian, dan bahkan kekerasan atas nama agama di Indonesia. Salah satu alasan mengapa masyarakat yang religius bisa tampak tidak bermoral adalah karena agama sering digunakan sebagai alat politik. Banyak politisi yang menggunakan agama untuk menarik dukungan, tetapi sebenarnya hanya untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya sendiri. Kita yang sering melihat bagaimana dalam setiap pemilu, isu agama dimainkan untuk memecah belah masyarakat. Mereka yang menggunakan agama sebagai alat politik seringkali tidak peduli dengan moral sejati. Yang penting adalah bagaimana mendapatkan kekuasaan. Pada masyarakat Indonesia, orang lebih takut dengan apa kata orang lain daripada introspeksi moral yang sesungguhnya. Ini disebut budaya malu, di mana seseorang hanya menghindari tindakan buruk jika ada orang yang melihat, atau jika akan mendapatkan hukuman sosial. Semisalnya, seseorang tidak mau mencuri bukan karena sadar bahwa mencuri itu salah, tetapi karena takut ketahuan dan dipermalukan. Itulah sebabnya banyak orang tetap melakukan korupsi asalkan tidak ketahuan. Tapi berbeda dengan budaya bersalah, di mana seseorang merasa tidak nyaman melakukan sesuatu yang salah meskipun tidak ada yang melihat, karena ia memiliki kesadaran moral dari dalam dirinya. Menjadi religius bukan berarti otomatis menjadi bermoral. Agama seharusnya menjadi pedoman untuk membangun moralitas yang baik. Tetapi jika hanya dipahami sebagai aturan tanpa makna, justru bisa menjadi bumerang. Di Indonesia, kita perlu lebih fokus pada bagaimana nilai-nilai agama bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang benar, bukan hanya sebatas simbol atau alat untuk menghakimi orang lain. Sebab, moralitas sejati bukan tentang seberapa sering kita beribadah, tetapi bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan kejujuran, keadilan, dan juga empati. Thanks sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, bunyikan tombol notifikasi, like, komen, dan bagikan ke seluruh teman kalian. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari semua kasus-kasus ini dan bisa melihat sisi positifnya. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya.